warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai arahan Bapak Presiden, kami di sini akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kesehatan. Yang pertama adalah mengenai obat-obatan. Bapak Ibu, sejak tanggal 1 Juni sampai sekarang telah terjadi lonjakan yang luar biasa dari kebutuhan obat-obatan. Lonjakan itu besarnya sekitar 12 kali lipat. Kami menyadari ini dan sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman di gabungan pengusaha farmasi dan sudah mempersiapkan dengan mengimpor bahan baku obat, memperbesar kapasitas produksi, serta mempersiapkan juga distribusinya. Tapi memang dibutuhkan waktu antara 4 sampai 6 minggu agar kapasitas produksi obat dalam negeri kita bisa memenuhi kebutuhan peningkatan obat-obatan sebanyak 12 kali lipat ini. Boleh saya sampaikan, mudah-mudahan di awal Agustus nanti beberapa obat-obatan yang sering dicari masyarakat, misalnya azithromycin, oseltamivir, maupun favipiravir, itu sudah bisa masuk ke pasar secara lebih signifikan. Saya kasih contoh misalnya azithromycin, sekarang ada 11,4 juta stok yang ada di nasional, 20 pabrik lokal memproduksi obat ini, jadi sebenarnya kapasitas produksi mencukupi. Memang ada sedikit hambatan di distribusi yang kita sudah bicarakan dan sekarang setiap hari kita berkonsultasi dengan teman-teman di GP Farmasi untuk memastikan agar obat azithromycin ini bisa masuk ke apotek-apotek. Khusus untuk favipiravir, ini kita punya stok sampai sekarang kalau saya lihat ada sekitar 6 juta ya di seluruh Indonesia, dan ada beberapa produsen dalam negeri yang akan segera meningkatkan stok favipiravir ini, termasuk Kimia Farma yang bisa 2 juta per hari. Rencananya PT Dexa Medica juga akan import 15 juta di bulan Agustus. Kita akan import juga 9,2 juta dari beberapa negara untuk mulai bulan Agustus, dan ada pabrik baru rencananya yang mulai Agustus juga akan produksi 1 juta favipiravir setiap hari. Nah, favipiravir ini akan mengganti oseltamivir sebagai obat antivirus. Ya, kalau azithromycin tadi antibiotik, favipiravir ini masuk kategori antivirus. Yang oleh dokter-dokter ahli 5 profesi di Indonesia sudah mengkaji dampaknya terhadap mutasi virus Delta ini, dan mereka menganjurkan agar antivirusnya digunakan favipiravir, dan diharapkan nanti di bulan Agustus kita sudah punya kapasitas produksi dalam negeri antara 2 sampai 4 juta ton 2 sampai 4 juta tablet per hari yang bisa memenuhi kebutuhan ya. Sedangkan oseltamivir kita ada stok sampai bulan Agustus sekitar 12 juta ya, tapi karena ini nanti akan pelan-pelan secara bertahap diganti oleh favipiravir, kita akan pertahankan stok ini. Bapak Ibu, itu adalah 3 obat, azithromycin, favipiravir, dan oseltamivir yang memang diproduksi dalam negeri. Kita ada 3 obat lain yang belum bisa kita produksi di dalam negeri, yang sangat bergantung kepada ekspor, seperti remdesivir, Actemra, dan Gamaras. Ini adalah obat-obatan yang di seluruh dunia juga sedang short supply, karena semua orang membutuhkan obat-obat ini. Saya sampaikan bahwa rencananya untuk remdesivir Juli ini akan datang, kita bisa impor 150.000 ya, dan Agustus kita akan impor 1,2 juta. Sekarang kita sedang dalam proses untuk bisa membuat remdesivir di dalam negeri ya, doakan mudah-mudahan itu bisa segera terjadi. Untuk Actemra, yang ini obat-obatan yang sangat terkenal karena harganya jadi 50-an juta, jadi ratusan juta, padahal harga sebenarnya cuma di bawah 10 juta. Ini Juli ini kita akan kedatangan 1000 vial. Tapi Agustus kita akan mengimpor 138.000 dari negara-negara yang mungkin teman-teman tidak membayangkan kita akan impor dari negara-negara tersebut. Kita cari ke seluruh pelosok dunia mengenai Actemra ini. Gamaras kita akan impor 26.000 bulan Juli ini, dan akan impor lagi 27.000 bulan Agustus. Nah teman-teman, obatan-obatan ini akan datang secara bertahap. Agustus kita harapkan sudah lebih baik,
Distribusinya kita bekerja sama dengan GP Farmasi. Terima kasih dengan teman-teman GP Farmasi. Mereka juga sudah sadar ini bukan masalah harga lagi, ini adalah masalah distribusinya, dan mereka akan membantu kita mendistribusikan ke sekitar 12.000 apotek aktif di Indonesia. Diharapkan kita akan tingkatkan 9.000 saja apotek yang bisa kita kasih obat-obatan ini secara konsisten suplainya, itu akan menstabilkan suplai obat di seluruh Indonesia. Nah, selain obat-obat yang ada di apotek, teman-teman, Bapak Presiden juga sudah membuka jalur baru. Ya. Jalur yang pertama adalah melalui TNI. Jadi kalau ada yang terkena positif, bisa melapor ke puskesmas, terutama teman-teman rakyat kita yang ada di pelosok-pelosok desa. Bapak Presiden sudah membuka jalur, TNI nanti akan mengirimkan langsung obatnya ke mereka. Memang kuncinya harus dicek melalui puskesmas. Bapak Presiden sudah mengarahkan 2 juta paket obat akan kita kirim melalui TNI. Jalur ketiga yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk mengakses obat ada jalur melalui telemedicine. Jadi ada 11 perusahaan telemedicine yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, memberikan jasa konsultasi dokter gratis dan jasa pengiriman obat gratis. Memang telemedicine ini baru kita luncurkan di seluruh ibu kota provinsi di Jawa dan Bali. Rencananya nanti akan kita perluas ke seluruh Indonesia. Nah teman-teman, untuk obat saya akan tutup dengan pesan seperti ini. Jadi obat ini adalah obat yang harus diberikan dengan resep. Untuk 3 obat seperti Gamaras, Actemra, dan Remdesivir itu harus disuntikan dan hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Ya, jadi tolong biarkan obat-obatan ini digunakan sesuai dengan prosedurnya. Karena saya juga melihat dan saya takut banyak kemudian kita ingin beli sendiri ditaruh di rumah karena takut. Bapak Ibu, kasihan yang sakit. Kalau kita sebagai orang sehat pengen nyimpen obat, bayangkan 20 juta keluarga menengah pengen beli azitromisin 1 paket 5 tablet, itu 100 juta obat akan tertarik dari apotek dan disimpan di rumah sebagai stok. Padahal obat-obat ini harusnya dipakai sebagai resep untuk orang yang sakit. Jadi kami minta tolong agar tolong kita biarkan obat ini benar-benar dibeli oleh orang yang membutuhkan, bukan dibeli untuk kita sebagai stok. Kasihan teman-teman kita yang membutuhkan. Kemudian kedua, mengenai oksigen. Oksigen Bapak Ibu, kebutuhan kita sebelum lebaran 400 ton per hari. Sekarang sudah naik menjadi 2.500 ton per hari. Kapasitas produksi di Indonesia 1.700 ton per hari, sehingga kita ada gap. Karena sama seperti obat, kenaikannya tinggi sekali. Apa yang pemerintah sudah lakukan? Yang paling mudah kita lakukan dengan mengimport oksigen konsentrator. Itu adalah kayak pabrik oksigen kecil yang bisa kita pasang di rumah atau di ranjang rumah sakit, yang penting ada listriknya saja. Setiap 1.000 oksigen konsentrator bisa memproduksi sekitar 20 ton oksigen per hari. Ini sudah ada donasi 17.000 dan mulai berdatangan. Kita rencana sudah beli 20.000 unit yang nanti akan kita distribusikan ke seluruh rumah sakit dengan tempat isolasi agar orang yang membutuhkan oksigen yang positif bisa menghirup oksigen yang dihasilkan oleh oksigen konsentrator ini. Jadi kita menghilangkan kebutuhan tabung yang besar-besar, kita menghilangkan kebutuhan transportasi logistik yang juga susah, kita juga menghilangkan kebutuhan pabrik-pabrik oksigen besar yang harus kita bangun dengan cepat. Ya. Nah, strategi kedua adalah benar kita harus menggunakan oksigen eksogen liquid untuk yang di ruang-ruang ICU rumah sakit karena kebutuhannya tinggi per menitnya. Nah, itu kekurangannya akan kita dapat dengan memanfaatkan extra capacity dari pabrik-pabrik oksigen yang ada di Indonesia maupun extra capacity dari pabrik industri lain yang memproduksi oksigen, misalnya pabrik baja, pabrik smelter, nikel, kemudian juga ada pabrik pupuk. Mereka memproduksi oksigen di dalam negeri, itu yang nanti akan kita tarik dan kita akan distribusikan ke seluruh provinsi. Ya, sekali lagi mudah-mudahan
oksigen ini bisa kita distribusikan ke seluruh rumah sakit yang ada. Dan Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih di sini karena banyak organisasi-organisasi sosial yang banyak juga negara-negara tetangga yang sudah membantu Indonesia untuk mengadakan oksigen ini. Yang ketiga mengenai vaksinasi. Bapak Ibu pasti banyak yang tanya. Vaksinasi kita sampai bulan Juni sudah terima 70 juta dosis. Kita sudah suntikan sekarang sekitar 60 juta dosis. Ya, kalau ditanya kenapa tidak bisa lebih cepat lagi, karena memang jumlah vaksinnya cuma segitu. Ya, kita di bulan Juli ini akan datang hampir 30 juta dosis, dan insya Allah Agustus 45 juta dosis. Tapi angka ini setiap hari berubah, Bapak Ibu. Setiap hari berubah. Saya memahami semua daerah sekarang sudah semangat untuk menyuntikkan vaksin. Kita akan berusaha memenuhinya. Ya. Sampai sekarang, sampai akhir bulan Juli akan datang sekitar 8 juta vaksin Sinovac dan 4 juta vaksin AstraZeneca. Jadi 12 juta akan datang tuh, mulai tanggal 25 sampai tanggal 31. Itu nanti akan kita kirimkan. Di bulan Agustus kita akan kedatangan sekitar 45 juta vaksin, terdiri dari Sinovac, AstraZeneca, Moderna maupun juga Pfizer. Itu mudah-mudahan akan kita kirim. Nah, dari sekarang sampai nanti vaksinnya datang tanggal 25, nah itu kita sabar sedikit ya. Kita juga masih ada stok vaksinnya di masing-masing provinsi dan ibu kota. Nah, yang sudah kita suntikan sekarang 63 juta, 44,9 juta rakyat Indonesia sudah suntik pertama dan 18,3 juta sudah suntik kedua. Ya. Dan kita memberikan prioritas vaksinasi ini berbasis resiko. Itu yang saya titip ke teman-teman di masyarakat. Berbasis resiko artinya apa? Ya, provinsi-provinsi yang kasus aktifnya tinggi akan kita berikan lebih banyak. Ya. Siapa yang tinggi? Yang tinggi itu ya Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Surabaya, Jawa Timur. Itu yang paling tinggi, dan Bali. Ya, karena kemungkinan terkenanya juga banyak, masuk rumah sakitnya banyak, dan yang wafatnya juga paling banyak. Nah, provinsi-provinsi itu otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan prioritas. Kita juga akan memprioritaskan orang-orang yang resiko tinggi. Siapa? Orang yang usianya lanjut, orang yang punya komorbid. Walaupun komorbid itu biasanya di atas 50, kayak saya ini udah pasti punya komorbid. Itu yang harus kita utamakan. Bukan artinya kita tidak mau suntik yang lain, tapi kalau kita lihat yang wafat di rumah sakit itu adalah orang-orang seperti ini. Nah, kita lindungi mereka dahulu. Ya, kita berikan mereka ke sana. Mudah-mudahan itu bisa menjelaskan juga ke teman-teman kenapa pembagian vaksinasi seperti itu. Hal ketiga yang saya ingin sampaikan adalah mengenai rumah sakit. Ya. Bapak Ibu, kapasitas rumah sakit kita seluruh Indonesia ada 430.000. Ya, sekarang sudah sekitar 92.000 sekitar minggu lalu itu sudah diisi dengan COVID. Ya, dari 400.000. Alhamdulillah sekarang sudah turun ke 82.000. Jadi kita masih ada, terutama turunnya di daerah Jakarta. Saya memahami bahwa ada di beberapa daerah yang lagi naik. Jadi Jakarta saya lihat sudah turun, Jawa Barat sudah turun. Tapi beberapa daerah saya melihat Jogja masih naik, Bali juga masih naik sedikit, dan mulai di luar Jawa. Pesan kami terhadap seluruh rumah sakit, jangan hanya dilihat dari bor. Karena bor itu belum menggambarkan secara lengkap kapasitas rumah sakit. Aku kasih contoh salah satu provinsi, bornya sudah 90%. Tempat tidur dipakai COVID 2.000. Jadi 90% kira-kira 1.800 sudah diisi. Sudah panik. Sebenarnya tidak perlu. Karena kalau kita lihat tempat tidurnya total ada 8.000. Nah, kan kita bisa tambah dari 2.000 jadi 4.000. Langsung bornya turun ke 50%. Ya. Jadi tolong jangan hanya dilihat dari bor, jadi total tempat tidur di rumah sakit di kota atau provinsi itu berapa. Nah, dibandingkan yang sakit dengan rumah sakit itu. Nah, yang penting yang rumah sakit akhir-akhir ini Bapak Presiden memberikan arahan, banyak yang wafatnya tinggi. Saya sudah cek dengan banyak direktur utama rumah sakit, penyebabnya telat masuk. Saturasinya sudah sangat rendah. Tolong saya minta teman-teman wartawan jelaskan, penting untuk mengukur saturasi dengan alat namanya oximeter yang dicolok di jari. Kalau itu sudah di bawah 94%, segera dibawa ke rumah sakit atau isolasi terpusat. Kalau itu di atas 94%, tidak usah dibawa karena akan menuhin rumah sakitnya. Orang yang butuh masuk jadi nggak bisa masuk. Ya, biarin di rumah. Yang penting ukur saturasinya. Kalau di bawah 94%, baru dibawa ke rumah sakit.
Yang penting jangan tunggu sampai turun 80-70 karena merasa sehat. Ya kadang-kadang banyak orang merasa saya hanya batuk-batuk kecil, saya nggak mau ke rumah sakit. Apalagi takut dites, saya nggak mau dites. Yang banyak wafat adalah karena terlambat masuk ke rumah sakit. Penyakit ini kalau ditreat lebih dini, sembuh insya Allah Bapak Ibu. Ya, di seluruh dunia dari 100 yang sakit, yang masuk rumah sakit cuma 20%. Yang wafat mungkin sekitar 1,7%. Ya, lebih rendah dari TBC atau HIV, tapi harus dirawat dengan tepat dan cepat. Jadi kalau sudah positif, cepat dites. Kalau dites, cepat ukur saturasi. Kalau saturasi di atas 94, stay at home. Insya Allah akan sembuh. Tapi kalau di bawah, nah itu harus segera dikirim ke rumah sakit atau isolasi terpusat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin ngomong mengenai testing. Kenapa testing ini menjadi penting? Karena itu tadi sudah kita lihat, tingginya yang wafat membuat Bapak Presiden itu memanggil saya terus. Gimana caranya masyarakat kita itu tidak ada yang terus wafat. Nah, sesudah kita teliti, testing itu penting untuk mengidentifikasi secara dini dia positif atau tidak. Jadi tolong teman-teman, bantulah sosialisasikan testing. Kita alhamdulillah sudah naik. Pertama kali saya masuk, testingnya sehari 30-40 ribu. Sekarang spesimennya sudah hampir 300 ribu, orangnya juga sudah 220-240 ribu. Kita perlu naikkan itu terus, supaya kita tahu kalau ada saudara-saudara kita yang kena, dan kita bisa ukur oximeternya, apakah memang perlu dirawat atau tidak lebih dini. Ya, jadi testing ini jangan ditakuti, jangan dicemasi, jangan dihindari, tapi cepat dilakukan. Kalau ada gejala apalagi ya, supaya benar-benar kita bisa melindungi rekan-rekan kita. Bapak Ibu, yang terakhir saya ingin sampaikan, banyak orang bertanya ke saya, kapan pandemi ini akan berakhir? Saya bilang terus terang saya nggak tahu. Dan kalau saya lihat banyak orang bikin prediksi yang lalu nggak pernah ada yang benar juga. Tapi saya bilang pandemi ini saya lihat akan berakhir, itu tergantung kita. Kalau kita disiplin menjalankan protokol kesehatan yang 5M, yang seperti tadi Pak Mendagri sampaikan, otomatis virus ini akan makin menurun penularannya. Dan yang masuk rumah sakit akan makin sedikit. Dan yang wafat pun akan makin sedikit. Dokter dan perawat pun akan makin ringan bebannya. Semuanya tergantung kita Bapak Ibu. Semuanya tergantung kita. Berapa lama pandemi ini akan terus, berapa banyak yang masuk rumah sakit, berapa banyak yang wafat, itu semuanya tergantung kita disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dan saya percaya Bapak Ibu, bangsa Indonesia 75 tahun merdeka, itu sudah jatuh bangun berapa puluh kali, tapi selalu kita bisa bangun kembali kok. Bangsa Indonesia itu sudah menghadapi kesulitan yang jauh lebih rumit dari ini. Kita nggak pernah putus asa, selalu bisa mengatasi ini, dan semua kesulitannya bisa kita atasi, asal kita lakukannya bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden, pandemi ini akan bisa selesai kalau kita bersama-sama secara nasional mengatasinya. Kita tidak saling menyalahkan, kita tidak saling curiga, kita tidak saling menuduh, tapi kita menggabungkan semua energi sosial kita untuk mengatasi pandemi ini, itu sesuai dengan arahan beliau. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mensos.